Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Country Risk of United States. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Inas Akila, Raden Ayatama, dan saya sendiri, Yulinda Della Putri. Pembahasan pertama yaitu mengenai Amerika dalam mengatasi utang negara. Menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi dari masa lalu. Dapat kita lihat dari grafik tersebut bahwa negara Amerika Serikat mempunyai utang luar negeri yang terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa negara Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan utang tertinggi di dunia. Negara adidaya ini diketahui memiliki utang sebesar 28,4 triliun dolar AS atau jika dirupiahkan mencapai 404.000 triliun rupiah dengan kurs sebesar Rp14.250. Kemudian selanjutnya, utang luar negeri Amerika Serikat dilaporkan sebesar 21.358,3 USD pada tahun 2020. Dan yang terakhir, utang luar negeri Amerika Serikat mencapai sebesar 102,2% atau dapat dikatakan lebih dari 100% dari total PDB di tahun 2020. Utang publik adalah total utang yang harus dibayar oleh pemerintah federal. Angka ini terdiri dari utang kepada publik, misalnya melalui obligasi, dan utang intra-pemerintah atau utang kepada berbagai departemen pemerintah, seperti jaminan sosial. Keynes memiliki pandangan bahwa meningkatnya utang publik akan menaikkan pendapatan nasional. Hal itu dikaitkan dengan defisit pembiayaan dan pemerintah yang berwenang meminjam untuk semua tujuan, sehingga permintaan efektif dalam ekonomi meningkat, lalu mengakibatkan peningkatan pekerjaan dan output. Pada November 2021, utang publik Amerika Serikat sudah mencapai angka 28,91 triliun dolar AS atau sekitar 1,46 triliun dolar AS, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Langkah-langkah seperti stimulus dan pemotongan pajak justru menambah utang publik, meskipun kedua hal itu dapat digunakan untuk menangani peristiwa besar seperti pandemi COVID-19 yang merugikan ekonomi Amerika Serikat. Dalam jurnalnya, Elmendorf menyimpulkan bahwa kenaikan pajak atau pemotongan pengeluaran akan menjadi penting karena utang federal relatif terhadap PDB tidak dapat meningkat tanpa batas. Elmendorf dan rekannya mencatat bahwa utang pada akhirnya akan menurun relatif terhadap PDB. Suku bunga jangka panjang yang rendah berarti bahwa pemerintah harus meminjam untuk melakukan investasi publik tambahan. Tarif yang lebih rendah juga mengurangi hasil dari pengurangan utang jangka pendek. Proyeksi utang yang tinggi dan meningkat dapat menimbulkan ancaman besar bagi masa depan ekonomi negara dan memberi pemerintah lebih sedikit ruang fiskal untuk menanggapi resesi atau perkembangan tak terduga lainnya. Sehingga mereka mendesak perubahan signifikan dalam kebijakan pajak atau pengeluaran untuk mengurangi utang federal. Secara umum dipahami bahwa faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam jalur proyeksi rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat. Perubahan kebijakan yang signifikan untuk mengurangi defisit anggaran federal akan dibutuhkan. Selain itu, fokus kebijakan anggaran federal selama dekade mendatang harus meningkatkan investasi federal sambil memberlakukan perubahan dalam pengeluaran federal dan pajak yang akan mengurangi defisit secara bertahap. Pada tahun 2051, utang federal diperkirakan akan berlipat ganda. CBO atau Congressional Budget Office mengatakan bahwa defisit anggaran federal diperkirakan mencapai 10,3% dari produk domestik bruto tahun ini. Defisit diperkirakan akan turun menjadi 5,7% dari PDB pada akhir dekade ketika pengeluaran untuk memerangi pandemi meredah dan pertumbuhan meningkat. Namun, dalam 2 dekade berikutnya, kesenjangan anggaran akan kembali melebar, naik menjadi 13,3% pada tahun 2051.
Utang federal yang dipegang oleh publik diperkirakan mencapai 102% dari PDB. CBO memperingatkan bahwa tingkat utang yang tinggi seperti itu akan mengangkat biaya pinjaman, memperlambat output ekonomi, dan meningkatkan resiko krisis fiskal. Peterson Foundation mencatat bahwa bunga bersih atas utang nasional akan berjumlah 61 triliun dolar AS selama 30 tahun ke depan, tumbuh menjadi 47% dari pendapatan federal pada tahun 2051. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pemerintah Amerika dalam mengatasi hutangnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu utang nasional Amerika Serikat. Utang nasional Amerika Serikat adalah total utang nasional yang dimiliki oleh pemerintah federal Amerika kepada sekuritas treasury. Secara umum, utang pemerintah ini terjadi karena meningkatnya pengeluaran pemerintah dan menurunnya penerimaan ketika keduanya berfluktuasi dalam satu tahun anggaran yang sama. Nah, Amerika Serikat itu sendiri mengatur kebangkrutannya dalam Undang-Undang Bab 7 Pasal 11 yang disebut sebagai United States Code atau sering disebut juga sebagai Bankruptcy Code. Di sini saya akan membacakan bunyi dari pasal tersebut. Konstitusi Amerika Serikat Pasal 1 Bagian 8 Klausul 4 memberi wewenang kepada Kongres untuk memberlakukan undang-undang yang seragam tentang masalah kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang kenaikan utang Amerika Serikat yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Nah, pada tanggal 27 Maret 2020 kemarin, untuk menghadapi krisis ini, Kongres dan Donald Trump memberlakukan Coronavirus Aid, Relief, and Economic Act. Nah, hal ini itu dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu jutaan orang yang kehilangan pekerjaannya karena COVID-19. Nah, hal ini termasuk pinjaman dan hibah untuk bisnis dan untuk perseorangan mendapatkan dana tambahan untuk asuransi pengangguran. Nah, karena adanya Act ini, CBO dari pemerintah federal Amerika sendiri itu memperkirakan bahwa itu akan meningkatkan defisit negara sebesar 1,8 triliun US dollar dalam periode 2020 sampai 2030. Nah, perkiraan ini itu meliputi 1. Peningkatan pengeluaran wajib sebesar 988 miliar dolar. Yang kedua, penurunan pendapatan sebesar 446 miliar US dollar. Dan yang terakhir adalah kenaikan sebesar 326 miliar dolar dalam pengeluaran tambahan yang berasal dari alokasi tambahan darurat. Jadi, dari presentasi yang sudah kami berikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Amerika Serikat memang memiliki peran yang sangat besar di dunia global. Namun, hal ini saja tidak dapat membuat Amerika luput dari kebangkrutan dan utang. Nah, saran dari kelompok kami adalah Amerika Serikat mungkin dapat memberikan peluang lebih untuk fiskalnya agar Amerika Serikat lebih baik dalam menanggapi resesi yang terjadi atau hal-hal tak terduga yang akan terjadi selanjutnya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Kredit juga untuk Slidego, Flippik, dan Thread Icon untuk template PowerPoint-nya.